Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada untaian kata yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga segala aktivitas dan amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya miyaumi hadza ila yaumil jazaa. Dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah, sampai kita nanti di padang mahsyar di siratal mustaqim, kita diizinkan oleh Allah memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan khutbah, terlebih dahulu saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh kita kepada Allah sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadari, kita pahami semua kenikmatan dunia ini akan kita tinggalkan. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, suatu saat pasti kita akan menghadap Allah. Rumah kita akan kita tinggalkan, anak, istri, keluarga besar kita, sahabat kita, semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa, amal kebaikan kita semasa hidup di alam dunia, maka Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah kita tunda, karena waktu yang kita nikmati kalau kita tidak pergunakan dalam kebaikan, waktu tersebut tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita isi di waktu itu untuk baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di waktu itu kita senantiasa terus saling menasehati dengan sahabat, dengan keluarga tentang kebaikan, tentang kebenaran, dan juga senantiasa menasehati untuk selalu menetapi kesabaran. Itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tinggal menghitung hari kita akan masuki bulan yang agung, bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa.
Di bulan suci Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun mudha'afatun. Amal ibadah yang sunnah dinilai seakan melaksanakan ibadah yang wajib. Kalau kita melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan, berlipat-lipat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa ditetapkan imannya oleh Allah. Ada amaliyah yang begitu istimewa di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Di antaranya kita jumpai di bulan Sya'ban, kita sama-sama di malam nisfu Sya'ban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui di malam itu catatan amal kita dalam 1 tahun diangkat oleh malaikat Allah, disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pergantian catatan amal baru yang kita terima. Dan kita pun minta kepada Allah dengan 3 permohonan. Yang pertama, minta supaya diberikan berkah umur. Yang kedua, minta kepada Allah supaya diberikan barokah rizki. Lalu yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan imannya oleh Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini juga bagaimana ada asbabun nuzul, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah perintahkan mengenai tentang solat, Allah tidak solat. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat kepada hambanya, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji kepada hambanya, Allah tidak haji. Tapi ketika perintah mengenai tentang solawat, diawali dengan dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah ridho kepada Nabi Muhammad. Salawatnya para malaikat Allah selalu memberikan doa kebaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, hidupnya senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan salawat di rumahnya, maka insya Allah rumahnya dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membacanya mendapatkan ampunan dari Allah, yang membacanya mendapatkan kebaikan dari Allah, yang membacanya mendapatkan derajat dari Allah. Bahkan orang yang bersolawat kelak nanti di akhirat akan dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan digandeng tangannya oleh Nabi kita Muhammad SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan Sya'ban ini ada peristiwa bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah. Kurang lebih 17 bulan beliau melakukan ibadah salat menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa sahabat sedang berjalan, lalu istirahat di rumahnya sahabat Bani Salamah. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW beliau melakukan salat zuhur menghadap ke Baitul Maqdis. Baru 2 rakaat, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu untuk menghadap ke arah Ka'batullah. Lalu 2 rakaatnya dilanjutkan menghadap Ka'batullah, dan peristiwa pindahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, peristiwa itu di bulan Sya'ban. Sehingga hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana sejarah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota Madinah ada masjid mempunyai kiblat yang namanya kiblat Bait.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah dari sejarah yang begitu luar biasa, perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Islam sampai di hati umatnya, bagaimana umatnya senantiasa jangan ada satupun dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kecintaan kita bukan hanya sekedar di lisan, kecintaan kita mulai dari hati yang dalam, kecintaan kita bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga ada karya nyata, amaliyah yang dibuktikan dengan benar-benar kesungguhan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qra bi warham wa anta khairur